A few moments later. 아픈 것을 다 모아도 하고픈 나와 에너지 모아 아주 딱 나와 에너지 한 방에 아주 발사와 지금부터 다 하루에 노함성 발사 이 노래는 네 만화의 엔딩송이다. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Sahyal. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, dia juga memperoleh putra. Maka pada suatu hari ia menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Dan pada akhirnya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menamai anaknya yang tua adalah Syahperi dan yang muda adalah Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan ilmu isyarat. Maka Baginda Raja pun bimbanglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan karena kedua putranya sangat gagah. Suatu hari Indra Bangsawan dan Syahperi pun pergi mencari buluk perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk lembah menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari hujan dengan angin ribut topan, selang kabut gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan berjalan. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah kendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba terdengar orang yang memukul kendang itu. Lalu diambilnya pisau dan kendang itu. Muncullah Putri Ratnasari dari kendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditolong oleh orang tuanya di kendang. Mengapa engkau berada di dalam kandang? Negeriku telah dikalahkan oleh Garuda. Sedangkan di sisi lain, Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi nenek tua dan menceritakan kepada Indra Bangsawan bahwa dirinya sedang berada di negeri Antabrata yang diperintah oleh Raja Kabir. Di manakah aku? Saat ini kau sedang berada di negeri Antabrata, Nak. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya yang bernama Kemalasari. Sebagai upeti, ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancang bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa dinikahkan kepada seorang anak yang terlalu elok parasnya. Beberapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata yang terlalu amat sangat sakit. Para ahli pun mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudahlah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Dan datanglah 9 orang anak raja yang meminta susu yang disangkanya adalah susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu itu kepada raja, tetapi berkata bahwa susu itu bukanlah susu harimau, melainkan hanya susu kambing biasa. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa. Diperasnya susu harimau itu ke mata Tuan Putri, maka Tuan Putri itu sembuh. Hamba bawakan susu harimau untuk Tuan Putri. Terima kasih Tuhan sudah memberikan obat untuk penyakit mataku ini. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda Raja tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan putrinya kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara untuk mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan cara menusukkan ramuan daun ke dalam gentong minuman Buraksa. Dan Indra Bangsawan pun berhasil untuk mengalahkan Buraksa dan segera menyelamatkan Tuan Putri.